Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas mendatangi seorang ulama besar di masjid. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, "Wahai Tuan Guru, aku mendengar bahwa ada mayat yang ditolak oleh bumi. Benarkah itu mungkin terjadi? Jika benar, mengapa bisa demikian?" Sang ulama tersenyum bijak. Ia tahu bahwa Abu Nawas bukan sekedar bertanya, tetapi ia ingin belajar sesuatu yang mendalam. Maka ia pun mulai bercerita. "Abu Nawas, dengarkanlah. Ada sebuah kisah dari masa Rasulullah yang menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Dahulu ada seorang lelaki Nasrani yang memutuskan masuk Islam. Ia belajar Al-Quran dengan tekun, bahkan hafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Ia juga sering membantu Rasulullah dalam menulis. Dari luar, ia tampak seperti muslim yang baik. Namun, dalam hatinya, iman itu tidak tumbuh." Abu Nawas mengangguk penuh perhatian. "Lalu, apa yang terjadi, Tuan Guru?" tanyanya. Sayangnya lelaki itu akhirnya murtad dan kembali ke agamanya yang lama. Tidak hanya itu, ia mulai mencela Nabi Muhammad dengan ucapan yang sangat buruk. Ia berkata, "Muhammad tidak tahu apa-apa selain apa yang aku tuliskan untuknya." Tentu saja, ini adalah kebohongan besar dan penghinaan yang amat keji terhadap Rasulullah. Lanjut sang ulama. Abu Nawas mengeritkan dahi. "Lalu, apa yang dilakukan Rasulullah terhadapnya?" Sang ulama melanjutkan, "Rasulullah tidak perlu melakukan apapun, karena Allah sendiri yang menunjukkan kekuasaannya." Tak lama setelah itu, lelaki itu meninggal dunia. Kaumnya mengurusi jenazahnya dan menguburkannya dengan hormat. Tetapi keajaiban terjadi. Keesokan harinya, mereka menemukan mayatnya tergeletak di atas tanah, keluar dari kuburnya. Sang ulama melanjutkan, kaumnya mengira bahwa ini perbuatan Rasulullah dan para sahabat. Maka mereka menggali lagi kuburannya, kali ini lebih dalam, lalu menguburkannya kembali. Tapi keesokan harinya, mayat itu kembali ditemukan di atas tanah. Mereka mencoba lagi untuk ketiga kalinya, menguburkannya lebih dalam lagi. Tapi tetap saja mayat itu tergeletak di atas bumi keesokan harinya. Sang ulama melanjutkan dengan nada serius. Akhirnya mereka sadar bahwa ini bukan perbuatan manusia. Allah menolak bumi untuk menerima jasad lelaki itu sebagai hukuman atas dusta dan penghinaan yang dilakukannya terhadap Nabi Muhammad. Pada akhirnya, mereka membuang mayat itu jauh dari pemukiman mereka. Abu Nawas termenung mendengar cerita itu. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Sungguh ini pelajaran besar. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Bahkan bumi pun tunduk kepadanya. Dan kehormatan Rasulullah dijaganya dengan cara yang luar biasa." Sang ulama tersenyum. "Benar sekali Abu Nawas. Maka jagalah lisanmu, hatimu, dan imanmu. Hormatilah Rasulullah sebagaimana Allah memuliakannya." Abu Nawas bangkit dan mengangguk dengan hormat. "Terima kasih Tuan Guru. Kisah ini akan aku ceritakan kepada orang-orang agar mereka semakin mencintai Rasulullah dan berhati-hati dalam setiap perkataan mereka." Kisah selanjutnya. Hari itu, Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana. Tanpa sepengetahuan siapapun,
agar lebih leluasa bergerak. Baginda Raja mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Ia mendekat dan melihat seorang ulama sedang berbicara tentang kehidupan setelah mati, khususnya alam barzah. Orang-orang tampak mendengarkan dengan khusyuk. Tiba-tiba, seorang pria yang penasaran mengangkat tangannya dan bertanya kepada sang ulama, "Wahai Tuan, kami pernah mendengar bahwa orang-orang kafir disiksa setelah mereka meninggal. Tetapi beberapa kali kami mengintip kuburan mereka. Kami tidak melihat apa-apa. Kami tidak mendengar teriakan. Tidak ada suara kesakitan. Jadi, bagaimana bisa kita percaya pada sesuatu yang tak terlihat oleh mata?" Ulama itu tersenyum bijak, lalu berkata, "Pertanyaanmu menarik, nak. Begini, coba ingatlah. Pernahkah kamu melihat seseorang yang sedang tertidur lelap? Kadang-kadang saat dia bermimpi buruk, dia merasakan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah sedang dikejar atau digigit ular. Tubuhnya mungkin keringatan, bahkan mungkin merintih ketakutan. Sementara kamu yang duduk di sampingnya tidak melihat atau merasakan apapun." Sang ulama melanjutkan, "Itulah yang terjadi di alam barzah. Seperti mimpi, apa yang dialami seseorang di sana adalah nyata bagi mereka, meskipun kita yang hidup tidak bisa melihatnya. Alam barzah adalah alam yang hanya bisa dialami oleh jiwa yang sudah berpisah dari tubuh." Baginda Raja mendengarkan penjelasan ulama itu dengan penuh perhatian. Jawaban yang diberikan ulama itu benar-benar menyentuh hatinya. Baginda merasa kagum akan kebijaksanaan ulama tersebut yang mampu menjelaskan hal-hal gaib dengan cara yang mudah dipahami. Baginda pun semakin penasaran dan memilih untuk tetap berada di sana, mendengarkan ulama itu berbicara lebih lanjut tentang alam akhirat. Ulama itu kemudian melanjutkan pembahasannya tentang surga, sebuah tempat penuh keindahan yang tak terbayangkan. Ia menjelaskan bahwa di surga tersedia hal-hal yang disukai oleh manusia, termasuk benda-benda yang sangat indah dan tak ada tandingannya di dunia. Salah satu benda itu adalah sebuah mahkota yang begitu berkilauan, terbuat dari cahaya, dan keindahannya melampaui seluruh isi dunia. Baginda semakin penasaran dan merasa sangat ingin melihat sendiri kemegahan mahkota surga yang dikatakan lebih berharga dari semua kekayaan dunia. Setelah selesai mendengarkan ceramah itu, Baginda kembali ke istana dengan hati yang masih dipenuhi rasa ingin tahu. Setibanya di istana, Baginda memanggil Abu Nawas, seorang yang dikenal cerdik dan selalu mampu menghadapi berbagai tantangan dengan solusi yang tak terduga. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Sesampai di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau pergi ke surga dan membawakan aku sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Katanya, mahkota itu begitu indah hingga tak ada yang mampu menandinginya di dunia ini." Abu Nawas tersenyum mendengarkan permintaan Baginda yang tak lazim itu. Dengan hormat, ia menjawab, "Ampun Paduka, hamba sanggup melaksanakan perintah Baginda. Tetapi ada satu syarat yang harus Baginda penuhi terlebih dahulu." Baginda Raja terkejut sekaligus penasaran, lalu bertanya, "Syarat apa yang engkau maksud Abu Nawas?" "Syaratnya," kata Abu Nawas, "Baginda harus menyediakan pintu menuju surga, karena setiap alam memiliki pintunya sendiri. Pintu dunia adalah kelahiran, pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Jadi, untuk mencapai surga dan mengambil mahkota itu, dunia harus kiamat terlebih dahulu." Baginda Raja pun terdiam, merenungi jawaban Abu Nawas.
Permintaannya yang tampak sederhana ternyata tidak mungkin dipenuhi tanpa hal yang mustahil terjadi. Dalam keheningan itu, Baginda menyadari keinginannya memang tidak masuk akal. Baginda Raja pun tertawa kecil, menyadari kecerdikan Abu Nawas, lalu berkata, "Baiklah Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk menjawab setiap perintahku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Ampun Paduka, hamba hanya berusaha memenuhi perintah Baginda sebaik-baiknya." Setelah itu, Abu Nawas mohon diri, meninggalkan Baginda Raja yang masih terkesan oleh jawabannya yang cerdik dan bijaksana. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas merasa otaknya buntu. Ia yang biasanya penuh ide cerdik, kini seperti kehilangan akal. Aku butuh udara segar nih, pikirnya. Maka, ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota mencari inspirasi. Di tengah perjalanan, Abu Nawas melihat seorang pria yang dikenal di desa sebagai orang gila sedang tertawa terbahak-bahak di tepi jalan. Orang itu terlihat begitu bahagia, padahal ia sendirian. Mungkin dia punya cara pandang berbeda. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya, gumam Abu Nawas sambil mendekatinya. Dengan senyum ramah, Abu Nawas berkata, "Wahai Tuan, bolehkah aku berguru padamu?" Orang gila itu menatap Abu Nawas dengan mata berbinar, lalu tertawa lebar. "Apa? Kau ingin berguru padaku? Baiklah, jika kau cukup berani." Abu Nawas tersenyum. "Tentu Tuan, tolong ajari aku." Orang gila itu mengangguk penuh semangat. "Baik, pelajaran pertama. Buang sandalmu ke sungai, lalu berjalanlah ke pasar tanpa alas kaki." Abu Nawas terdiam sejenak. Perintah itu aneh, tapi ia memutuskan untuk mengikuti. Ia melepaskan sandalnya, melemparkannya ke sungai, lalu berjalan ke pasar tanpa alas kaki. Sepanjang jalan, orang-orang memandangnya dengan heran. Beberapa bahkan tertawa melihat Abu Nawas, si cerdik yang terkenal, berjalan seperti orang kebingungan. Ketika Abu Nawas kembali, orang gila itu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang?" Abu Nawas tersenyum. "Rasanya memang aneh, tapi aku jadi paham satu hal. Kadang kita tidak perlu terlalu peduli pada pendapat orang lain." Orang gila itu mengangguk puas. "Tepat sekali Abu Nawas. Sekarang pelajaran kedua," lanjutnya. "Pergilah ke rumah makan yang paling mahal di kota. Pesan makanan termewah, lalu bayarlah dengan daun kering." Abu Nawas tertawa kecil mendengar perintah itu, namun ia tetap melakukannya. Ia pun pergi ke rumah makan mewah, memesan makanan yang lezat, dan saat harus membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. "Hai, kau pikir ini kebun raya? Daun ini bukan uang," bentaknya. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita perlu melihat betapa absurdnya dunia ini." Setelah kembali, Abu Nawas bercerita pada orang gila itu sambil tertawa. "Tuan, aku sekarang mengerti. Kadang hidup tidak perlu selalu serius, dan kita tak perlu terlalu memikirkan tata aturan yang kaku. Dunia ini penuh aturan aneh, tapi tidak semuanya harus kita pedulikan." Orang gila itu tersenyum lebar. "Kau benar Abu Nawas. Hidup adalah lelucon yang harus dinikmati, bukan rumus yang harus diselesaikan." Sejak saat itu,
Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ia semakin santai dan bahagia dalam menjalani hidup karena memahami bahwa terkadang kebebasan berpikir membawa kebahagiaan yang sejati. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas merasa tergerak untuk bersedekah. Ia ingin membantu orang-orang miskin yang semakin banyak akibat musim paceklik. Namun, Abu Nawas sedang dalam kesulitan keuangan. Ia hanya memiliki beberapa keping uang asli, sementara yang lainnya adalah uang palsu yang diterimanya tanpa sengaja dalam transaksi sebelumnya. Aku ingin bersedekah, tapi apa salahnya jika uang palsu ini ikut membantu? Bukankah yang penting niatku ikhlas? Pikir Abu Nawas. Dengan keyakinan itu, ia pergi ke masjid dan memasukkan sekantong uangnya ke dalam kotak amal. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, berharap sedekahnya bisa bermanfaat. Beberapa hari kemudian, seorang penjaga masjid menemukan uang yang tampak mencurigakan di dalam kotak amal. "Ini uang palsu," serunya. Kabar ini menyebar dengan cepat ke seluruh desa, bahkan sampai ke istana. Baginda raja yang selalu memperhatikan urusan rakyatnya memanggil Abu Nawas untuk dimintai penjelasan. "Abu Nawas, apa benar kau memasukkan uang palsu ke kotak amal masjid?" tanya Baginda dengan nada serius. Abu Nawas mengangguk tanpa ragu. "Benar Baginda, hamba memang memasukkan uang palsu di antara uang sedekah hamba." Baginda terkejut. "Kenapa kau melakukan itu? Bukankah itu perbuatan yang salah?" Abu Nawas tersenyum kecil lalu menjawab, "Baginda, izinkan hamba menjelaskan. Niat hamba hanya ingin bersedekah. Yang penting adalah keikhlasan, bukan? Lagi pula, uang itu tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Apakah niat baik hamba harus dinilai dari keaslian uangnya?" Baginda mengeritkan dahi, merasa jawaban itu aneh. "Abu Nawas, niat ikhlas memang penting, tapi uang palsu tidak bisa digunakan untuk membeli apapun. Itu hanya akan menyulitkan orang lain." Abu Nawas tetap tenang. "Baginda, hamba hanya mengikuti nasihat lama. Jika bersedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Dalam hal ini, bahkan hamba sendiri tidak tahu ada uang palsu di sana." Para hadirin yang menyaksikan perdebatan mulai tertawa kecil, kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Baginda raja meski awalnya serius, akhirnya tertawa juga. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk membela diri, tapi kali ini kau salah. Bersedekah harus dengan sesuatu yang bisa benar-benar bermanfaat. Lain kali, pastikan hanya uang asli yang kau sedekahkan." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Hamba mengerti Baginda. Hamba akan pastikan tangan kanan dan kiri hamba sepakat lain waktu." Saat Abu Nawas meninggalkan istana, ia merenung. "Setidaknya aku telah belajar bahwa niat baik harus disertai tindakan yang benar. Tapi aku juga berhasil membuat semua orang tertawa hari ini. Itu juga sedekah, bukan?" Kisah itu menjadikan pelajaran bagi semua orang. Keikhlasan memang penting, tapi keikhlasan tanpa tindakan yang benar bisa menimbulkan masalah. Sejak saat itu, Abu Nawas memastikan hanya uang asli yang ada di kantongnya setiap kali ia bersedekah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.